Hai Tribuners, kembali lagi di podcast Malang Live bersama aku Dita Octavia yang akan memandu acara kali ini. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Kak Faizal Yusuf sebagai Kapten Komunitas Riyadh dan juga Kak Chandra Mahardika ya Kak sebagai Co-Kapten Komunitas Riyadh Chapter Malang. Ya. Halo Kak. Halo. Sehat ya Kak? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, jadi tentang Komunitas Riyadh nih. Komunitas Riyadh itu apa sih Kak? Oke. Bisa tak jelasin dulu ya Mas Riyadh. Iya. Sebelumnya perkenalin dulu, saya Faisal selaku dari Kapten Riyadh Indonesia Chapter Malang. Jadi Riyadh ini adalah komunitas lari yang basisnya awalnya ada di Bali. Okay. Ya kalau vibes-nya Bali gitu kan keren gitu ya. Nah ternyata dari Bali itu peminat Riyadh-nya itu banyak dan akhirnya sampai ke beberapa chapter yang ada di Indonesia, salah satunya ada di Malang juga gitu sih. Oke. Jadi ini komunitas lari ya Kak? Komunitas lari. Yang awal berdirinya itu di Bali. Di Bali. Oke. Kalau boleh tahu berarti ini kan udah tersebar ya di Indonesia. Oke. Kalau boleh tahu udah tersebar di provinsi mana aja nih Kak? Berapa provinsi? Atau seluruhnya? 15. Oh 15. 15 chapter ya kita. Ya, 15 kota. Berarti untuk yang di Malang ini basisnya emang di Malang Raya ya Kak? Betul. Ya. Oke. Kalau di Malang Raya itu anggota aktifnya berapa kalau untuk sekarang? Kurang lebih kita sekarang di 60 yang aktif. 60 orang. Oke. Ya memang tidak sebanyak dari chapter lainnya, tapi paling tidak kalau dengan jumlah sekitar 60 orang udah bisa meramaikan Malang lah. Ya, karena memang belum banyak, mungkin karena kita baru akan 2 tahun ya. Akan 2 tahun dan juga sebenarnya kita juga chapter ke-14 ya, ke-14 dari 15 tadi. Jadi kita misalnya masih bontot lah kalau di Riyadh Indonesia ya, seperti itu. Sebenarnya dari 60 sendiri secara yang officially terdaftar di kita. Tapi ketika ada event biasanya kita juga banyak partisipan. Nah, karena di Malang sendiri kan juga alhamdulillah antar komunitas juga baik gitu loh. Jadi toleransinya juga baik, kemudian jadi kalau misalkan kita ada event, ada teman-teman yang komunitas lain juga ikut, begitu juga sebaliknya misalkan ada komunitas lain yang bikin event kita juga ikut, nah seperti itu. Jadi saling membantu ya, kolaborasi ya. Zaman sekarang zamannya kolaborasi ya. Kalau boleh tahu ini berarti komunitas Riyadh di Malang itu tahun berapa Kak tadi? 2022. Kita 2022. Ya. Itu awal berdirinya di chapter Malang ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu nih untuk Kak Faizal Yusuf dan Kak Chandra Mahardika, awalnya gabung di Riyadh sendiri tuh kayak gimana nih? Mungkin dari Kak Faizal. Kalau saya pribadi gabung di Riyadh dulu itu pertama pasti ngeliat jersey sih. Kenapa Kak? Iya, jersey itu kan bagus punya Riyadh, ya kan. Simple tapi nggak tahu ngena aja gitu. Terus akhirnya saya sendiri penasaran, terus pengen join. Ternyata join itu nggak semudah itu juga. Jadi kita harus latihan rutin dulu berapa kali sampai dihafal dengan officer sama teman-teman lain dulu. Habis gitu tuh baru bisa masuk. Nah, bagus sih sistem masih kayak gitu karena kenapa? Ya takutnya mungkin ada orang baru yang hanya sekedar 1-2 kali datang habis gitu udah cabut lagi gitu kan. Nah, kalau Riyadh enggak, kita lebih kayak tolong coba kayak effortnya perorangan ini kayak gimana sih buat daftar sama Riyadh, karena ya balik lagi sekarang Riyadh sudah nasional kan. Kita semua chapter untuk sosial media dan lain-lain kumpulnya jadi satu, otomatis yang dilihat akan secara nasional juga, otomatis kita harus ngasih branding yang bagus kan secara pribadi kayak gitu. Oke, kalau dari Kak Chandra nih? Awalnya juga sebenarnya saya juga lari terprogram udah mulai 2021. Lari terprogram ya, maksudnya kalau sebelumnya juga udah olahraga, cuman fokus di lari memang di 2021. Kemudian 1 tahun pertama itu saya masih lari sendiri sama istri. Kemudian pengen nih nyobain masuk komunitas, kira-kira apa yang cocok buat kita gitu kan. Kita juga waktu itu kerja semua, jadi yang bisa menyesuaikan gitu. Khawatirnya nggak bisa malah kita jadi member yang pasif, malah nggak memberikan apa-apa buat komunitas gitu loh. Akhirnya ya sempet beberapa punya referensi, kemudian ada teman, salah satunya juga tentunya officer di Riyadh dulu, ada
rekan kerjanya istri, akhirnya diajak. Dan juga tadi juga yang bikin kita kami ya sama istri ya yang bikin kami milih Riot karena jersey awalnya memang kok boys kalau malah kan kok boys jersey ini ya wis akhirnya kita coba latihan. Saya DM waktu itu Instagram Cap Faisal, ya udah suruh join. Oke, berarti Sampai kalau sekarang. dilihat dari ceritanya ini emang ada tahapannya ya buat join. Iya, Iya. pasti. Kalau mungkin dulu waktu pembentukan awal lebih gampang, tapi kalau sekarang karena sudah mulai banyaknya orang yang tahu Riot kan, kita lebih kayak bukan selektif sih, tapi lebih kayak ngelihat orang yang mau daftar effortnya kayak gimana dulu. Karena kita nggak kepengen kayak cuman datang sekali 2 kali habis gitu Ya. udah nggak datang lagi. Kita kan juga perlu di sini member-member yang aktif, karena setiap event kalau misalnya mau rame ya semakin banyak membernya kan semakin bagus kayak gitu. Dilihatnya semakin enak kan Iya. rasanya gitu ya. Oke, berarti berapa tahapan nih Kak Faisal kalau boleh tahu? Enggak, sebenarnya nggak banyak, Oh, nggak banget kok. Oh nggak banyak. Paling nggak 2 kali lah kita berturut-turut kenal. Oh, Paling nggak oke. kita ikut bareng gitu. Dia oke, dia humble pun gitu. Sebenarnya kalau di Raya tuh jangan ngelihat kayak kita kayak terlalu high class gitu. Enggak sebenarnya. Sebenarnya Terlalu biasa aja. eksklusif. Datang aja, join, kenalan. Kayak kita gitu juga termasuk officer juga kadang-kadang mungkin mau ngobrol satu sama yang lain kan nggak akan semuanya. Tapi kan beberapa orang pasti akan ngajak ngobrol. Nah, cuman juga dari sistem dari yang mau join juga sama, harus aktif juga dalam artian berusaha untuk kenal kita juga kayak gimana gitu sih. Bukan maksud sombong ya, tapi cuman kadang kita juga kayak sungkan juga kita mau takutnya nanti ngobrol ini nggak enak, kesinggung gimana kan nggak enak. Mending kita sama-sama lah. Siapa biasanya officer siapa yang lagi diajak ngobrol, nah nanti dia tuh yang bantu si member ini ataupun yang calon member ini kayak nanti diajak terus kayak gitu. Saling support ya. Ya. Kak? Ya. Oke. Jadinya kita juga nggak maksa karena kita juga kita officer pun juga nggak dibayar kan untuk ini. Kayak kita cuma pengen ya kita passionnya sama. Ya udah biar terorganisir seperti apa, kita punya event kita jalanin bareng seperti itu sih sebenarnya. Bukan jadi juga nggak pengen yang kita nuntut member kita itu untuk apa ya? Misalkan nuntut kewajiban ini itu sebenarnya itu kita juga enggak sebenarnya, ya harus simpatisan, tapi ketika kita ada event atau kita ada program ya support semua seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu di komunitas Riot ini ada program apa aja sih Kak, atau jadwal rutinan gitu Jadwal kayak gimana? rutin ada. Jadi kita sementara ini masih jadwal untuk lari hari Minggu pagi. Kita kumpulnya di MS Glow Clinic jam 5.30 pagi sampai selesai. Awalnya dulu kita ada 2 sama strength training di hari Rabu atau Kamis gitu, karena mungkin peminatnya sedikit, jadi kita alihkan, kita fokuskan ke hari Minggu dulu. Jadi nanti di hari Minggu ini ada lari kurang lebih 5 kilo fun run atau isi run. Nanti setelah lari kita akan selipin tuh sedikit strength. Ya. Paling enggak ada tetap penguatan walaupun nggak banyak, tapi kalau untuk lebih detail mau penguatan yang lebih oke ya nanti bisa kita kasih bantu programnya, kita arahin kayak gitu. Ataupun nanti ke depan kalau ada lagi kita jadwal kosong lagi yang bisa member-member mau nih strength, ya udah kita coba adain lagi aja gitu. Sebenarnya juga strength itu bukan ya nggak ya bukan nggak ada peminat mungkin ya, cuman karena saat itu kita adakan di malam hari dan di Iya, weekday di jam kerja, sementara di member kami kan di Riot ini juga Rata-rata mayoritas pekerja dan juga mahasiswa. Oke. Nah jadi ya akhirnya terkendala, apalagi yang jaraknya juga jauh dengan lokasi, akhirnya juga sering telat atau malah. Jadi ya, milihnya kasihan. yang di weekendnya Iya, itu milih ya. yang karena dari Weekend. pagi. Oke. Kalau Dari pagi ya. kalau malam kan yang balik lagi karena kerjaan kan kita selesai kadang nggak tentu, ada yang bisa sore, ada yang kadang malam. Otomatis kalau malam ya terlambat. Kalau datang udah setengah jalan kayak gitu kan. Tapi pernah ya Kak kayak ini latihannya malam gitu. Pernah kita. Sing strength training pasti. Oh, oke. Waktu itu strength training kita Di malam. Transmart ya gitu. Oh sama dulu pertama kali ya kita Mas ya. Pertama kali dulu waktu pembentukan awal kita larinya malam hari Jumat. Oh, oke. Saya belum Iya, join itu. belum join. Itu yang Belum waktu join. pertama kali. Itu ya kembali lagi ya, kan kita ngincernya weekend di hari Jumat malam. Iya. Ternyata kurang rame nih, lebih rame
kalau hari Minggu memang tetap gitu. Karena memang secara nalurinya orang-orang itu lari, kalau misalnya dia outfitnya bareng-bareng atau outfitnya bagus, pas dipamerin di hari Minggu, PD-nya nambah. Gitu. Oke, jadi nyerang si Iya, jadi gengsinya ya? kayak adu gengsi kan. Iya, iya. Flexing jersey. Flexing jersey di jalanan gitu ya, Ya, sambil latihan betul. gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, kayak tantangan terbesar atau tantangan yang sering ditemuin untuk Kak Faizal sama Kak Chandra sebagai kapten sekaligus co-kapten itu apa aja sih? Kalau tantangan terbesar pastinya kita itu harus memperbanyak event atau kerjasama dengan brand. Itu ya itu pasti itu. Pasti Karena ya, Kak? pengaruhnya brand ke komunitas lari itu besar dan begitupun sebaliknya. Dampaknya juga bagus. Apalagi di zaman sekarang nih, di tahun 2024 nih lari lagi happening. Otomatis brand-brand itu juga akan cari kerjasama dengan komunitas lari yang bagus juga, dengan membernya banyak. Karena dengan begitu gampang promosinya mereka. Nah itu salah satu tantangan terbesar kita juga, bukan kompetisi ya, tapi kita juga membuat dimana kalau ada brand mau kerjasama dengan kita berusaha semaksimal mungkin untuk ngasih yang bagus, yang terbaik kayak gitu. Oke, jadi yang aku lihat ini ya Kak, komunitas Riot ini ya punya strategi ini ya, kolaborasi bersama brand gitu ya. Lebih ke entertainnya. Lebih ke sih. entertain. Iya. Oke, soalnya jarang banget gitu kan ada komunitas lari tetapi kayak brand identity-nya masih ini kayak belum masih nggak fokus di situnya juga. Sebenarnya kalau untuk yang entertain tadi juga kita ya alhamdulillahnya Riot itu kan terpusat ya. Terpusat, kita ada 15 chapter, ada pusatnya di Bali. Jadi gimana secara nama mungkin di Malang kita baru belum 2 tahun ya kan belum nonton, tapi secara nasional Riot sendiri kan juga sudah lama dan juga memang brand-brand juga sudah banyak yang tahu Riot, brand-brand besar itu sudah tahu Riot, dan juga event-event besar biasanya juga tahu Riot. Jadi ketika kita kemarin kami waktu ke event misalkan Pokari Marathon, Maybank Marathon, dan itu ya di announce juga untuk Riot sendiri, komunitas Riot. Jadi memang secara nasional sudah punya nama seperti itu. Oke. Berarti udah punya nama itu ya mungkin untuk berat ya ini kayak bawa ini ya. Ekspektasinya brand kan tinggi. Iya. Kita nggak ngelihat ini mau chapter baru atau enggak. Semuanya pasti akan sama. Kamu Riot Indonesia, levelmu nasional, anggapannya kayak gitu. Ya, ekspektasi brand ke kamu juga tinggi. Otomatis kita yang baru-baru ya mau gimana caranya? Ini gimana caranya harus ngasih yang perfect pasti gitu. Apalagi mungkin dulu Kak Faizal kayak diangkat jadi kapten sama Kak Chandra ini berarti pasti berat ya Kak? Nah kalau saya angkat ini nggak tahu pertimbangannya apa. Pasti berat tapi ya beban. Ya lumayan. Oh, lumayan ya. Tapi ya tetap happy. Walaupun mereka tetap happy lah. Oke, ngomongin soal lari nih Kak. Sebagai seorang yang berada di dalam komunitas Riot, mungkin ada pemula atau peserta di luar orang-orang awam sih yang mau join ke Riot, tapi kan harus melalui tahapan tadi kan. Terus nih mereka udah gabung nih, tapi mereka masih belum tahu seluk-beluknya kayak lari kayak gimana, atau mereka nggak pede soal lari itu. Apa yang Kak Faizal sama Kak Chandra lakuin untuk member satu ini Kak? Harus banyak nongkrong sih Mbak. Kenapa? Kita jadwal lari misalkan SMR tiap pagi ya, tiap minggu pagi itu mungkin 5 kilo ya mentok sejam lah ya, setengah 6 sampai setengah 7 jam 7 mentok larinya, tapi ngopinya bisa sampai jam 10 jam 11. Biasanya kita tuh banyak ngobrolnya, tapi ngobrol itu kadang ya sharing terkait program latihan kayak gitu. Terus habis gitu juga kita sharing event apa yang lagi dekat. Apa nih kira-kira yang ataupun kayak mau kita ada event dalam waktu dekat yang kerja sama dengan kita ya juga kita sharing kayak gitu. Dan sebenarnya juga komunitas ini lebih ke untuk fun dan juga kenal satu sama lain. Bonding ya Kak? Bonding sama kalau untuk latihan biasanya sih beberapa rekan-rekan itu juga sudah familiar ya, ada personal coach sendiri seperti itu baik online maupun offline. Jadi mereka teman-teman khususnya yang pemula biasanya ada yang sebagai coach, ada yang juga coach teman sendiri. Jadi hampir dibilang itu kecil sih kalau untuk pemula kayak nggak tahu terkait lari sekarang ya. Soalnya gampang udah. Aksesnya juga mudah kan, browsing juga
juga gampang. Iya, gitu. apalagi sekarang hidup di ranah era digital ya. Iya. Kak? Oke. Terus lagi sekarang lari ini kan happening tahun ini dari tahun kemarin sih sebenarnya. Iya, soalnya banyak Event apa-apa. Orang-orang pasti kayak untuk event nasional pasti mereka kayak kepingin aku harus dapat personal best nih. Gimana personal best? Latihannya gimana? Kok kesusahan pasti cari coach. Udah pasti udah. Kalau ngomongin soal lari lagi nih Kak, pernah jenuh nggak sih Kak lari? Lari jenuh. Lari sendiri sih jenuh. Lari sendiri jenuh. Atau mungkin ya dari ini sih posisi sebagai kapten sama co-kapten sendiri pernah jenuh nggak sih? Kayak pernah bosen gitu atau capek? Kalau aku mungkin nggak bosen ya karena memang seneng ya. Cuman susah, bukan susah sih, ya bingung ngatur waktu kan, kita juga harus kerja. Mungkin Cap kan entrepreneur, harus ngatur dengan kantornya, kemudian dengan ya komunitas, kemudian kita juga ada keluarga. Itu kan yang pasti ya harus nyelipin waktu buat olahraga ya. Oke. Kalau boleh tahu event-event apa aja sih Kak yang komunitas rakyat di chapter Malang ini ataupun yang pusat ya nasional itu udah ikutin? Banyak sih Mbak, termasuk luar negeri sudah. Oke. Ya jadi ya yang pasti itu Pocari Sweat nanti PSRB ya, Pocari Sweat Bandung Marathon 2024 itu ikut pasti. Maybank Bali Marathon itu pasti ikut teman-teman. Kemudian Borobudur Marathon, kemarin Jogja Marathon, habis gitu BFI kemarin juga. Terus Jakmar kadang, Jakarta Marathon. Nah, biasanya ada beberapa, kurang lebih 5 kalau nggak 6. Ya Makassar. Kurang lebih 5 sampai 6 yang official itu pasti diikutin. Terus ketambahan kadang teman-teman ikut tuh yang luar negeri. Singapura Marathon, Malaysia Marathon, habis gitu sampai Hong Kong. Kadang pun yang level internasional yang ini ya Mas. Sampai WMM ya. Ya, WMM-nya. Berlin, Boston. Sekarang Gold Coast. Ntar apalagi terlalu banyak sih. Terlalu banyak event ya. Tapi emang pasti ya komunitas rakyat ini. Iya, banyak pasti itu banyak. Itu emang jadi patokan kewajiban atau enggak sih dari tergantung kemampuan dompet sih. Iya, itu pencapaian personal kan, personalnya dan juga kemampuan masing-masing individu ya. Jadi kita nggak bisa maksain harus ini nggak bisa juga gitu loh, karena ya kita target waktu kita set sendiri gitu. Dan kami semua juga mayoritas juga bukan atlet, hanya pelari hobi lah, rekreasional. Jadi nggak ada target apapun. Mungkin kalau ada pengumuman ada lomba lari atau kompetisi lari mungkin tinggal di announce gitu aja gitu ya. Karena alhamdulillahnya rakyat itu terkoordinir dalam arti untuk event-event besar di Indonesia. Kayak tadi sebutkan Cap, kita ada cheering, biasanya kita dapat rakyat sendiri dapat booth sendiri dari tiap-tiap event itu. Boleh ada booth cheering sendiri. Kita punya booth dari menjelang garis finish mungkin 100 meter menjelang finish atau 200 meter ada booth kita. Jadi kita ada yang ya kita cheering semua peserta. Itu momennya ya yang pasti. Mungkin momennya yang nggak bisa dijual. Terus karena kalau level nasional kayak gitu juga misalnya H-1 ada gathering dulu. Nah, itu nanti semua rakyat dari seluruh Indonesia kumpul di situ. Di satu tempat gitu. Betul. Itu berarti itu ya yang nggak bisa dibeli mungkin. Kenapa harus setiap member ikut lomba sana sini, kompetisi sana sini? Saling kenal satu sama lain kan, biasanya cuma kenal di Malang. Nanti kumpul di situ, bisa kenal sama Bali, bisa kenal sama Bandung, Surabaya dan lain-lain kayak gitu. Ya kita nggak maksa, maksudnya harus ada event harus ikut, enggak juga kan, kita nggak plannya orang beda-beda, kondisi keuangan juga beda-beda ya kan. Cuman misalkan ayo ikut, tenang di sana dan nanti ada di handle sama teman-teman, misalkan di Solo ada teman-teman Solo, jadi kenal. Nanti tim kita misalkan Cap biasanya kan ketika ada event berapa minggu ya Cap ada siapa nih tim Malang yang ikut, ada ini dikirim biodatanya, ya udah sambut sana. Langsung ini soalnya ada itu ya. Kenalan sudah terorganisir. Kita pakai jersey ini kan udah tahu. Pasti ditegur. dari mana? Mukanya asing nih. Kok lagi lari di Solo misalnya. Tegur, dari mana? Malang. Oh, Malang. Udah join. Oke. Nambah keluarga juga sih sebenarnya, Mbak. Tapi ya ini ya gara-gara jersey sama tapi kok nggak pernah ketemu gitu. Oke. Selain momen tadi itu Kak, dalam mengikuti kompetisi-kompetisi lain apa kebanggaan apa sih yang mungkin bisa didapetin kalau gabung di komunitas rakyat? Satu, pasti banyak teman ya. Pasti dapat banyak teman, koneksi. Bisa kenalan dengan brand itu
menurut saya pribadi sih oke. Karena untuk nambah pengalaman juga kan. Kita juga untuk kenal background satu sama lain itu kan susah. Tapi waktu di komunitas lari itu, kadang ada orang yang bisnis misalnya. Ternyata ketemu dengan chapter lain, anggota ini ternyata punya bisnis yang lain. Jadi bisa nih cocok kayak gitu. Ya, jadi jalin koneksi ya. Akhirnya nggak hanya di lari aja, nanti juga ada di luar itu di ya luar itu bisa. pekerjaan, Itu bisa. bisnis. Ya. Kalau orang-orang dulu kan mungkin golf kayak gitu nyalin relasi ya. Sekarang mungkin di lari juga itu juga banyak Bisa sih. banyak ya. Bisa. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, pencapaian atau penghargaan yang pernah didapat komunitas Riot sejauh ini apa Kak? Kalau penghargaan banyak sih Mbak. Banyak Tapi kalau secara pribadi ya, kalau saya pribadi Iya, kayak iya. Mas Anda pribadi. Kalau saya pribadi itu dulu tuh saya cuma lari 5-10. Tapi pas semenjak ikut Riot gitu, mungkin ada sedikit kayak kepengen nyoba bisa lari di Upgrade HM ya, gitu. HM atau 21 kilo kayak gimana sih rasanya. Akhirnya kita dipaksa buat nyoba dan ternyata oke, kayak gini ternyata rasanya. Nah dari situ kayak teman-teman ternyata nggak cuman 1-2 orang, ternyata banyak orang-orang yang teman-teman yang baru. Kita nyebutnya Virgin HM ya biasanya. Kalau Itu apa itu Kak? Virgin AHM atau Virgin FM itu baru pertama kali untuk Lari lari di kategori 21 itu. atau di 42. Nah ternyata pas waktu momen-momen kayak gitu itu Virgin HM ataupun FM itu kalau misalnya kita belum pernah terus nggak tahu nih ada temennya apa enggak, pas setelah ikut Riot ternyata banyak yang Virgin HM juga. Jadi pas kita finish bareng, kita nggak ngeliat waktu tapi ya gimana caranya kita finish, paling nggak finish strong, aman kayak gitu. Gini Posisinya rasanya. tuh banyak gitu Mbak kalau kita di komunitas ya. Apapun sih komunitas apapun sebenarnya. Nah, itu sih menurut saya pribadi oke itu buat saya ya, penghargaan buat diri saya sendiri itu oke sih Mbak. Kalau Kak Chandra? Ya sebenarnya hampir sama ya. Di komunitas tuh kita juga nyari teman, kemudian akhirnya target-target pribadi kita tadi, kita kan pasti masing-masing juga punya target pribadi kan ya. Dan itu didukung sama teman-teman yang lain. Jadi misalkan finish, misalkan saya tadi misalkan aku mau nyoba Virgin HM atau FM, dan itu pasti teman-teman yang lain juga nunggu kita di finish line Di finish seperti line. itu. Oke, jadi itu suatu ini ya Ya, kebanggaan. teman-teman udah nunggu aku. Kesenangan ya. Iya kadang-kadang ya kita waktu di Bali yang kemarin sampai Iya. di kan pasti kita bawa HP lari yang lari biasanya bawa HP kan diselipin di running belt ya, mereka share live location jadi sampai anak-anak sampai mana kayak gitu. Oke, sampai segitunya. Segitunya Iya, ditungguin ya. ditungguin. Soalnya kalau nggak sampai kita nggak pulang-pulang. Lama-lama di sana. Oke. Apalagi sekarang udah ada track ya, yang baru kemarin BFI juga Iya. sudah bisa nge-track kayak lewat aplikasi, jadi kayak GPS. Jadi misalkan posisi si A Mbak misalkan di mana kita tahu kayak Itu semua live member location. Nah, Kenapa? biasanya sih rata-rata yang Harus kayak pakai. gitu yang di full marathon atau enggak HM sih ya, masih biasanya kayak gitu. Yang baca nomor dada. Nomor dada. Oh, iya, ada nomor dada itu ya. Iya. Ada kayak chip GPS-nya gitu. Ada di RFID. situ. Ya, RFID. cuman nggak tahu sih konsepnya kayak gimana, cuman kelihatan ada. Oke. Tapi yang kategori jauh, kalau yang kategori rendah-rendah kayaknya sih enggak. Yang pendek ya. Oke. Kalau boleh tahu ini jersey yang ada di komunitas Riot ini ada berapa Kak? Aku ngelihatnya kok bagus gitu. Berapa ya? Tergantung vendor. Oh, tergantung. Misalnya tahun ini nih vendornya siapa, tahun depan vendornya siapa. Oke. Kayak tahun ini 2024 ini vendornya kita dengan Dura King sama tahun dengan 2 tahun sama lalu. kayak tahun kemarin. Nah, kalau untuk edisinya biasanya dalam 1 tahun itu muncul 2 kali. Yang memang yang hitam gini. Apa ya kita nyebutnya? Memang jersey Ya, reguler, patokan basicnya. basicnya sama nanti kayak ada jersey anniversary. Nah, jersey anniversary ini belum tentu setiap tahun ada. Kayak tahun kemarin ada, tahun ini belum tentu. Yang 2 tahun yang lalu nggak ada kayak gitu. Oke. Berarti setiap tahun ini ada pergantian jersey nggak? Kalau yang basic jersey-nya nggak, tapi kalau yang untuk anniversary mungkin bisa jadi ganti, mungkin bisa jadi nggak ada. Tapi kalau misalnya ada, itu harusnya jadi kesempatan sih buat kita. Ya. Oke. Nanti daripada nyesel pas waktu, Iya. aduh kelewat ternyata nggak beli Open kemarin, PO, ternyata open nggak ada PO. lagi gitu kan. Kalau boleh tahu nih di komunitas Riot ini ada event tersendiri nggak? Yang Event tersendiri, boleh Mas Chandra yang jelasin deh. Kalau event tersendiri maksudnya internal Riot. Iya, internal yang sebenarnya dibentuk komunitas Riot itu sendiri.
kalau internal sendiri belum, kita ikut event-event nasional, ya event misalkan di kota ya kita ikut, ada event-event yang ada di situ kita ikut. Cuman kalau untuk kita sendiri yang bikin belum ada. Cuman menjelang anniversary ini kita bikin event sendiri. Misalkan apa kemarin Kap yang ngabuburan sempat puasa kemarin. Ngabuburan cuma bukber aja sih sebenarnya. Bukber aja, cuman kita konsep lari dulu. Habis gitu kita makan-makan. Nah, kemudian menjelang anniversary ini kita ada apa ya, lomba yang Strava itu loh. Oh ya. Nah, jadi kayak yang tadi Mas Chandra bilang, ngabuburan volume 1 kemarin. Itu ternyata antusiasnya oke, dan kita akan rencanain di tahun depan ada lagi. Jadi setiap tahun paling nggak ada lah ngabuburan. Kayak ini ya, program apa ya, annually gitu ya. Ya, jadi kita setiap tahun ada itu. Terus habis gitu yang anniversary pasti ada. Nah, kalau anniversary yang kita kedua lombakan, jadi kita lombakan sendiri teman-teman kayak virtual run. Jadi lewat aplikasi Strava, kita bikinkan grup untuk rakyat Malang. Teman-teman lari aja, nanti yang memang mile it satu jaraknya terjauh yang ditempuh, ya udah kita dapat kasih hadiah reward saat anniversary nanti. Ya, diumuminnya waktu di anniversary. Ini ya jadi kesenangan sendiri ya. Oke, kalau boleh tahu nih harapan dari Kak Faizal Yusuf sama Kak Chandra Mahardika untuk komunitas rakyat di kedepannya itu kayak gimana sih Kak? Kalau dari saya pribadi, semoga rakyat ini makin oke ke depan, makin solid lah kita. Member-member banyak yang join, kita makin banyak event, makin kita bisa senang-senang bareng semuanya, nikmatin kegiatan lari yang sehat tapi juga ada sisi entertainmentnya kayak gitu. Dan ya semoga kita semuanya yang pasti harus sehat sih. Oke, sehat. Sehat. Biar bisa beraktivitas di komunitas rakyatnya. Kayak gitu. Oke, kalau Kak Chandra? Ya, mungkin bersama dengan Cap ya. Jadi ya pengennya kita bisa nginspirasi anak-anak, teman-teman yang khususnya karena kita di Malang ya, di Malang Raya, di sekitar Malang, untuk hidup sehat seperti itu ya, dengan mungkin ya dengan olahraga masing-masing lah ya. Ya paling nggak kita dengan adanya postingan teman-teman dari member-member rakyat yang inspirasi banyak orang seperti itu. Kemudian juga kita pengennya juga punya program sendiri seperti yang disampaikan Mbak tadi, pengen sebenarnya Cap ya. Kita punya, dan alhamdulillah juga kalau misalkan sponsor ada beberapa brand yang sudah sudah mulai kerjasama dan juga tanya-tanya. Nah misalkan mereka memang serius dan juga kita juga ada waktu juga, ya udah kenapa nggak kita jalankan itu. Untuk sementara kan memang belum, karena juga masih jadwal kita semua masih padat ya Cap. Jadi menyesuaikan juga, nanti brand sudah oke, kitanya yang nggak siap, kita juga nggak berani seperti itu. Jadi pastikan dulu dari personel kami semua ini juga sudah siap seperti itu. Oke, nah untuk Tribuners nih mungkin ada yang mau join untuk masuk ke dalamnya atau untuk mendukung komunitas rakyat itu bisa melalui apa Kak? Kalau boleh tahu. DM di Instagramnya Rakyat Indonesia, atau enggak nanti setiap hari Minggu jam 5.30 di MS Glow Clinic, datang aja. Atau misalnya kenal dari teman-teman officer ataupun teman-teman yang sudah gabung dengan Rakyat duluan, bisa kontak-kontak aja, nggak usah malu, langsung gabung aja, it's okay. Oke, langsung nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Biasanya juga teman-teman ada yang DM, ada yang WA, yang kenal ya WA, atau ketemu langsung pengen join, tapi kok kayaknya masuk komunitas tuh harus ada pressure-nya, ada targetnya. Enggak, kita juga dijamin banyak foto-fotonya lah lari itu. Karena kita biasanya teman-teman nyiasatinya, untuk teman-teman yang tadi yang udah punya memang serius di lari kan, mereka punya personal coach atau memang punya program sendiri ya. Itu mereka ngelakuinnya kalau saya pun di Senin sampai Sabtu. Sementara untuk Minggu ya saya buat fun sama teman-teman seperti itu. Karena kan kita tiap orang program target masing-masing kan. Jadi ya kita di hari biasa itu kita program kita, Minggu ya udah dengan rakyat happy ya, banyak fotonya, banyak nongkrongnya, banyak jadi waktu senggang lah. Iya. Oke. Sekalian silaturahmi. Silaturahmi untuk bonding ya itu tadi ya sama member. Iya. Oke. Nah untuk media sosial komunitas rakyat bisa di follow di mana saja sih Kak? Mungkin ada Tribuners nih yang mau kepo-kepo dulu nih sama media sosial. Yang pasti di Instagram di Rakyat Indonesia ada, kemudian di TikTok baru di TikTok, terus habis itu di YouTube ada,
Facebook ada, cuman paling aktif di 2 media itu masih di TikTok sama di Instagram. Oke, itu jadi satu Jadi ini satu. ya, satu, Jadi satu semuanya. Komunitas rakyat nasional Betul. ini. Iya, nasional. Ya cuman kalau misalnya ada flyer terkait kegiatan ya memang akan dilihat di Instagram story yang titik-titik itu dilihat iya, satu-satu. di situ. Oke. Agak PR di situ sih. Cuman kalau misalnya sudah kenal dengan siapa ataupun DM, sebenarnya DM di Instagram Rakyat Indonesia nanti akan diarahkan ke humas atau dari PR-nya masing-masing chapter. Oke. Jadi langsung diarahkan lah kalau Ya. mungkin ada yang mau join ya. Betul. Oke. Nah, untuk yang terakhir nih Kak, apa pesan dan kesan dari Kak Faizal Yusuf dan Kak Chandra mungkin untuk Tribuners yang lagi lihat sebagai ini sih posisinya kapten sekaligus co-founder, co-kapten. Kapten. Kalau dari saya untuk Tribuners, mulai aja dulu lari, nggak usah kepentok berapa jaraknya, paling nggak sudah mulai hidup sehat, terus mulai itu rajin olahraga lagi. Nggak mesti harus lari juga, bisa olahraga yang lain, mau bulu tangkis, mau tenis ataupun apa boleh. Apalagi lagi sekarang FOMO-nya lari, mau ikut lari silakan juga, tapi jangan lupa gabung sama Riyad Indonesia. Oke, untuk Kak Chandra? Oke, untuk Tribuners misalkan mau join Riot ya, gak usah mikir yang aneh-aneh dulu, gak usah mikir harus bisa lari berapa kilo, kecepatannya harus berapa, harus punya outfit apa aja, gak usah mikir dulu, gak usah overthinking untuk itu. Karena chat dulu atau misalkan kenal ya langsung datang aja ya. Misalkan kenal personil kita ya udah langsung DM aja. Cuman nggak usah mikir yang aneh-aneh. Yang penting datang dulu aja, ikut lari. Ya udah nanti baru kepikiran yang lain biasanya. Jadi nggak usah mikir biasanya sepatunya harus gimana, nanti harus seperti apa. Bingung biasanya kan untuk teman-teman pelari yang baru seperti itu. Ya, nanti itu akan berkembang dengan sendirinya. Langsung otomatis lah ya. Oke, terima kasih Kak Faizal dan Kak Chandra udah mau datang di Tribun ini dan kita cakap sana cakap sini tentang bagaimana komunitas rakyat itu dan bagaimana kehidupan di dalam komunitas itu. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa kerjasama lagi untuk bahas seputar selain di komunitas atau selain kesehatan. Dan terima kasih Tribuners karena telah melihat chapter episode kali ini dengan komunitas rakyat dengan Kak Faizal Yusuf dengan Kak Chandra Mahardika. Kita ketemu di lain waktu. Bye bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.